Kita akan coba ke Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mbak Nunung. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Iya, saya kira tidak perlu dievaluasi, tapi diakhiri saja lah. Jangan sampai Dwi Fungsi ABRI hidup lagi. Dan yang perlu lagi, evaluasi itu peradilan militer perihal korupsi. Korupsi itu extraordinary crime loh, Mbak. Tidak ada yang kebal hukum. Jangan pilih-pilih militer atau sipil. Pejabat yang bekerja walaupun dia aktif di lembaga sipil, otomatis dia harusnya sipil. Jadi apa artinya equality before the law? Kok korupsi tidak ditangani oleh KPK, dipilih-pilih sana sini. Rubah saja nama KPK menjadi KPKS, KPK sipil. Bagaimana kalau nanti ada pejabat di KPK yang aktif korupsi, jadi dikembalikan ke militer atau ke polisi atau mereka sendiri tangani? Takutnya nanti polisi, hakim, jaksa semua akan mengadili pasukannya sendiri bila korupsi. Terakhir, KPK itu perlu dibimbing lagi pimpinannya tentang bagaimana tanggung jawab. Kok pimpinan mengatakan anak buah hilaf dan salah anak buah? Harusnya mereka berani mengatakan bila gagal kegagalan saya, bila berhasil keberhasilan anak buah. Harusnya begitu. Jadi nggak benar ini, memalukan sekali, minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini para pemirsa kita Mbak Nunung memotret dengan jelas ya. Tadi Pak Ondo mengatakan bahkan itu sinis mungkin ya. Kata diubah saja jadi KPK sipil. Nanti kalau kemudian Anda komisioner atau petugas KPK yang asalnya dari polisi, yang asalnya dari kejaksaan, bersalah terus nanti nggak bisa diadili oleh KPK begitu. Ini peradilannya masing-masing. Iya, oleh korps masing-masing. Ini kira-kira seperti apa nih Mbak Nunung? Ya, memang kita harus tegakkan aturan dulu yang pertama, begitu kan. Tetapi bukan berarti orang tidak berhubungan satu orang. Seperti yang saya bilang tadi, nggak berarti tidak berhubungan, begitu kan. Gitu. Kalau kemudian dibatasi masing-masing, taruhlah tidak ada lagi apa tadi dikaryakan, dikaryakan. Iya, saya sudah agak. Zaman Orde Baru itu biasanya pejabat militer dikaryakan yang bertugas di institusi sipil, istilahnya dikaryakan. Iya. Jadi maunya kan menutup celah gitu ya Leo. Aturan ditegakkan, celah ditutup. Saya tidak tahu mau evaluasinya seperti apa gitu. Tetapi betul juga seperti Pak Tasrik katakan, jangan karena kasus-kasus terus kemudian semuanya berubah, tapi kemudian tidak jelas lagi gitu. Ujungnya bagaimana gitu. Nah itu yang kemudian harus dimulai dari satu persatu gitu. Dilihat posisinya gitu kan. Kalau sudah ada masalah, mari kita lihat apa sih soalnya gitu kan. Kalau memang kemudian misalnya dibatasi mau kasus korupsi gitu kan, harus ada di hukum sipil gitu kan, sipil ya, betul. Kemudian apalagi gitu, lebih rumit juga ya sebenarnya. Atau kemudian kita mesti sudah berarti kalau ada pelanggaran lakukan sesuatu gitu dengan ini yang jelas. Tadi Pak Ondo mengatakan yang sudah sempat diusulkan oleh Pak Fikar kalau tidak salah ya, ahli pidana dari Trisakti, yang mengusulkan untuk menghindari kerumitan di masa depan. Karena kan kita tidak pernah tahu oknum-oknum mana lagi dari pejabat sipil, pejabat militer aktif yang menjabat sipil yang kemudian melanggar hukum. Itu diusulkan bahwa setiap pejabat militer aktif yang menjabat jabatan sipil, itu dibuat sipil dulu. Non aktif dulu gitu kan. Bukan non aktif malah dipensiunkan dini supaya kalau sampai nanti ada pelanggaran hukum yang terjadi bisa lebih jelas karena sudah gitu orang sipil di institusi sipil melanggar hukum ya peradilan umum atau peradilan sipil. Itu kira-kira mungkin dilakukan tidak? Itu memudahkan kan. Tinggal dibuat aturannya kalau ada yang Pak Presiden mau membuat aturannya gitu kan, ketika RUU militer yang sedang mau dibahas ini, kalau memang mau dibuat seperti itu akan lebih mudah gitu kan. Tetapi kemudian ada satu hal, tiba-tiba saya tergelitik. Terus kalau kemudian korupsi di banyak tempat, mungkin nggak ya kalau kemudian yang tidak dikaryakan, tidak menjabat di posisi sipil, kemudian ada juga terjadi korupsi, bagaimana? Maksudnya bagaimana tuh, Pak? Kalau korupsinya terjadi di Mabes misalnya.
Terus Oh. bagaimana? Apa yang terjadi? Yang- Kita tidak berpikir Iya. akan ke sana. Tapi itu juga harus jadi perhatian begitu kan? Yang dikatakan, Karena, yang dikatakan Pak Ondo KPKS itu jangan sampai kita hidupkan terus, karena nanti kalau ada KPKS ada KPKM. Ya, bahwa kalau yang dikatakan Mbak Nunung mungkin terjadi, maka nanti KPK militer yang ini ngaco ini Mbak. Nah kalau menghindari kekacauan itu, kira-kira apakah kemudian yang dilakukan oleh Panglima yang mengatakan merestui? Saya kurang nyaman juga sih dengan merestui. Kalau merestui itu kan artinya yang merestui itu ada di posisinya di atas loh Mbak Nunung. Iya. Mbak Nunung merestui saya untuk bertanya, berarti Mbak Nunung ada di atas saya posisinya. Nah, Iya. pertanyaannya saya tidak tahu maksud pastinya ya, tetapi kadang-kadang istilah itu bisa berkonotasi yang kemudian kita tidak maui gitu kan. Iya. Iya, sama saja seperti halnya ketika ada preskon menyebutkan bahwa oke, kita minta maaf tapi atas pelanggaran yang dilakukan anak buah itu juga sesuatu yang mungkin kalimatnya maunya tidak begitu tapi jadi begitu, itu jadi konotasinya jadi secara langsung berbeda. banyak orang mengartikan hati-hati dengan membuat istilah. apa yang disampaikan oleh Pak Johanis Tanak pada saat meminta maaf, walaupun meminta maaf kepada militer, mengatakan ada anak buahnya yang salah koordinasi atau segala macam, walaupun setelah itu kemudian Pak Johanis Tanak juga kemudian minta maaf kepada jajaran internal. Banyak orang mengartikan bahwa ini sebenarnya adalah gambaran umum yang terjadi di masyarakat sipil, termasuk komisioner KPK yang merasa takut dengan militer. Apakah itu institusinya atau personilnya? Itu benar apa tidak kalau menurut Mbak Nunung? Saya tidak tahu apakah Pak Johanis Tanak takut sama militer ya. Kelihatannya begitu loh Mbak. Kalau Karena buru-buru langsung mengatakan kami minta maaf, kami kurang koordinasi, anak buah saya kurang begini-begini. Itu kan aneh Mbak Nunung. Ya, balik lagi saya tidak tahu apa tujuannya, tetapi kemudian pilihan kata kita suka begitu kan, Leo ya. Pilihan kata, pilihan istilah, pilihan kalimat itu bisa diartikan berbeda dengan maksud kita kalau kita salah membuat istilah. Sama seperti tadi Leo bilang merestui. Tapi buat saya yang penting sekarang adalah bahwa itu sudah akan ditindak, akan ada juga keterlibatan KPK di sana. Baik. Paling tidak itu langkah maju